Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iCom Official. Bagaimana kabarnya untuk Sobat iCom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk video kali ini di sini kita akan melakukan review lagi ya. Di sini di samping kita ini ada laptop, yaitu laptop Acer Aspire 3 A31422 dengan memiliki prosesor AMD Athlon Silver, dan untuk layarnya sudah FHD. Untuk sebelumnya kita sudah pernah review juga untuk laptop Acer Aspire 3 yang seperti ini, namun untuk layarnya belum FHD, dan kemarin kita belum sempat untuk bongkar-bongkar untuk melihat optional upgrade yang dapat dilakukan di Acer Aspire 3 ini. Jadi untuk Sobat iCom, simak sampai akhir videonya ya. Di sini kita akan review dan kita akan buka untuk optional upgrade yang dapat dilakukan di Acer Aspire 3 ini. Jadi untuk Sobat iCom, stay tune sampai akhir video ya. Dan langsung saja kita ke laptopnya. Baik, di sini kita sudah berada di depan laptop Acer Aspire 3 A314-22. Jadi untuk tampilan di depannya seperti ini ya, untuk Acer Aspire 3 A314-22. Untuk di bagian keyboardnya seperti ini, untuk keyboardnya terdapat tombol power juga di bagian pojok. Dan untuk keyboardnya ini standar, untuk keyboardnya ya standar. Untuk keyboard di harga ini kemungkinan harga barunya sekitar 5 jutaan ya untuk Sobat iCom, 5-6 jutaan tergantung tempat kalau biasanya. Lalu untuk prosesornya menggunakan AMD Athlon Silver dengan AMD Radeon Graphics, dibekali dengan AMD Radeon Graphics. Dan juga untuk touchpadnya seperti ini, dia lurus di bagian space di bawahnya, dan untuk klik kanan kirinya seperti ini, dan warnanya silver abu-abu seperti ini ya. Jadi seperti ini untuk proses mengetikkan tidak terlalu mengganggu juga, jadi cukup oke lah untuk desainnya di Acer Aspire 3 ini. Lalu di sini ada beberapa keterangan. Untuk bezelnya ini lebih slim, dan juga touchpad precision, dan juga wirelessnya fast wireless, dan memiliki memori upgradable. Jadi kita bisa mengupgrade SIM RAM-nya atau memori SODIMM, dan juga HDMI port. Di sini terdapat HDMI port di Acer Aspire 3. Jadi seperti itu. Lalu di bagian layarnya, untuk layarnya ini sudah ada labelnya FHD 1080 ya. Ini berarti sudah FHD untuk di layarnya. Untuk logo Acernya di bagian tengah seperti ini, untuk layarnya seperti ini ya. Dan untuk bezelnya ini dia slim. Seperti ini, untuk bezelnya sangat slim. Jadi ini sudah FHD dan bezel slim. Ini sebelumnya kita ganti kemarin ya. Ini soalnya kemarin untuk layarnya ada bermasalah. Nanti kita kasih cuplikan proses penggantian si LCD-nya. Lalu untuk kameranya seperti ini 720p, dan juga ada port mikrofonnya di atasnya. Lalu di sini ada karet untuk mengganjal biar si keyboard tidak mengecap di bagian layar ya, seperti itu. Lanjut untuk bagian atasnya seperti ini ya. Untuk di bagian atasnya seperti ini, di tengah-tengah ada logo Acer, dan untuk desainnya cukup oke. Dia tidak gampang mengecap tangan ya. Nah ini tidak terlalu kelihatan, jadi cukup oke juga untuk bahan yang digunakan, walaupun ini bahannya seperti ini ya, bahan biasa saja. Jadi seperti itu. Baik, lanjut di bagian sebelah kiri laptop. Untuk Acer Aspire 3 ini, untuk port chargernya di bagian sebelah kiri kecil ini, untuk port chargernya seperti ini. Lalu untuk di sampingnya terdapat port RJ45, port HDMI, dan 2 port USB Type A 3.0. Jadi untuk di sebelah kiri cukup simple dan kompleks ya, dan cukup pas di bagian sebelah kiri. Lanjut di bagian sebelah kanan. Untuk bagian sebelah kanan terdapat port J combo audio combo 3,5 mm, lalu ada port 1 USB 2.0 Type A 2.0, dan ada lampu indikator menyala, lampu indikator power, dan lampu indikator untuk charger. Kemudian ada casing di blok di bagian sebelah kanan.
Untuk di bagian belakang tidak ada sama sekali port yang ada seperti ini untuk di bagian belakang. Baik, di sini kita akan menyalakan laptopnya ya. Di sini kita akan masuk ke sistemnya Windows 11 di sini. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu untuk Windows-nya. Jadi kita akan cek untuk spesifikasi detailnya ya dari prosesor dan juga RAM dan lain-lainnya yang ada di Acer Aspir 3 ini. Baik, di sini kita sudah berada di untuk test manager. Untuk CPU-nya ini menggunakan AMD Athlon Silver 3050U with Radeon Graphics dengan speednya base speednya di 2,30 GHz dan memiliki dual core dan dual thread untuk prosesornya. Dan speednya ini bisa maksimum di 2,5 GHz ya untuk si CPU-nya. Jadi untuk CPU-nya ini cukup oke juga ya, walaupun masih AMD Athlon seperti itu. Dan untuk memorinya di sini menggunakan memori 4 GB DDR4 atau PC4 dengan speed 2400 MHz untuk speed memori ataupun RAM-nya. Lanjut di bagian storage-nya, di sini storage-nya menggunakan WDC PC dengan kapasitas 256 GB. Jadi nanti kita akan cek untuk optional upgrade yang dapat dilakukan. Nah, nanti di akhir video kita akan tambahkan juga ya. Dan untuk GPU-nya menggunakan AMD Radeon Graphics. Jadi yang paham AMD mungkin lebih tahu. Di sini saya kurang paham tentang GPU AMD ya, seperti itu. Lalu di sini kita akan cek ini untuk hasil dari kamera Acer Aspir 3 yang ada di depan kita ini. Nah, untuk kameranya masih cukup oke untuk dipakai di kuliah ataupun meeting Zoom seperti ini ya. Oke, hasilnya tidak terlalu buruk dan juga tidak bagus juga karena menggunakan 720p untuk kamera dan juga kameranya ini memiliki kualitas 720p seperti itu. Oke, di sini kita akan lakukan pembongkaran sekalian mengecek optional upgrade yang dapat dilakukan dari Acer Aspir 3 yang ada di depan kita ini. Di sini kita bongkar dulu untuk bautnya ya, untuk sobat Ekom yang ingin mengupgrade ataupun mengganti partnya bisa juga. Nanti kita akan cantumkan juga kemarin kita ganti layarnya ya. Jadi nanti kita akan tambahkan videonya di akhir video. Jadi nanti kita tidak akan komentari, jadi kita tambahin saja untuk bonusan video ya untuk penggantian LCD yang ada di kita ini. Dia menggunakan 14 in slim tanpa bracket ya, jadi 30 pin. Nanti kita akan cantumkan di akhir video kali ini seperti itu. Oke, ini sudah kebuka semua untuk bautnya sudah terbuka. Nah, ini kita akan bongkar dulu back covernya seperti itu ya. Oke, di sini kita sudah menggunakan tool opening tool. Ini kita congkel terlebih dahulu di bagian pojok ya. Nah, ini kita lepaskan untuk back cover di bagian belakangnya. Untuk sobat Ekom yang ingin membongkar silahkan berhati-hati, kalau tidak berani ya dibawa ke kang servis saja seperti itu. Nah, ini kita bongkar seperti ini. Dan pastikan untuk baut-bautnya sudah terlepas semua ya, biar nanti tidak kalau masih ada yang nyisa nanti akan patah kalau kita paksakan. Oke, untuk dalaman dari Acer Aspir 3 seperti ini untuk bentukannya, mesinnya ataupun motherboardnya. Nah, ini adalah bagian di baterainya di sebelah situ, dan ini adalah prosesornya menggunakan AMD Athlon tadi. Athlon Silver. Nah, ini HSF untuk pembuangan panas dari si prosesor seperti ini untuk tampaknya ataupun penampakan dari si prosesornya. Lalu untuk baterainya ini memiliki tipe yang seperti itu ya, dengan kapasitas yang cukup oke juga. Jadi
kita dapat. Dan untuk ketahanan baterainya ini di 4 jaman kalau nggak salah, sekitar situ. Dan di sini kita akan lihat, nah ini adalah untuk SSD-nya, dia menggunakan SSD NVMe sebesar 256 GB. Jadi untuk Sobat Ecom bisa menggantinya yang lebih besar ataupun bila cukup ya sudah itu saja. Dan ini adalah WiFi dan Bluetooth cardnya. Lalu ini adalah memori RAM-nya. Jadi kita bisa upgrade menggunakan PC 4 ya di bagian sebelah sini untuk memorinya. Lalu di bagian sebelah sini ada HDD. Ini Sobat Ecom ataupun port SATA. Biasanya ditambahkan di boxnya itu ada soketnya ataupun ada fleksibel yang untuk SATA 3. Jadi tinggal dipasangkan saja di bagian sebelah situ. Nah, ini adalah soketnya di bawah WiFi cardnya seperti itu untuk optional upgrade dari Acer ASP3 ini. Dan ini ada speaker dan juga ada seperti itu. Jadi untuk optional upgrade-nya yaitu terdapat di bagian HDD SATA 3 ataupun kita upgrade di NVMe, dan juga RAM-nya masih bisa kita upgrade juga seperti itu untuk di Acer ASP3 ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya dari video kali ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf, ini karena suaranya kita dubbing karena audio aslinya hilang, jadi kita tambahkan saja biar ada suaranya seperti itu, biar tidak tanpa suara, kita kasih suara backsound seperti ini. Jadi mungkin seperti itu yang untuk optional upgrade yang dapat dilakukan. Yang pertama, untuk optional upgrade hanya ada di bagian memori ataupun RAM-nya bisa kita upgrade menggunakan DDR4. Kalau lebih balance ya kita tambahkan 4 GB lagi DDR4. Lalu bisa juga ditambahkan untuk storage-nya bisa NVMe ataupun ditambahkan untuk ke SATA 3, bisa tambahkan hard disk ataupun dual SSD lebih oke juga. Jadi ya mungkin seperti itu saja kesimpulan dari laptop kali ini yang kita review ini dan juga kita bongkar. Nah ini untuk fleksibelnya yang saya maksud tadi ya, ini seperti ini untuk fleksibelnya. Jadi untuk Sobat Ecom, untuk di paketan baru biasanya ada tambahan seperti itu. Untuk di Acer Aspir ini yang sebelumnya kita juga pernah gantikan di punya orang ya. Jadi kita pasangkan dulu baut-bautnya ini seperti itu. Oke, seperti itu saja, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Peace.